Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, serta pemirsa dimanapun Anda mengikuti acara ini yang saya hormati. Ketahuilah di dalam bulan suci Ramadan ada satu peristiwa yang bersejarah bagi bangsa dan negara Indonesia. Peristiwa apakah itu? Peristiwa diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia. Selama ini kita hanya mengetahui dan mengenal Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 45. Betul, tidak salah. Tapi kalau ditanya berdasarkan hitungan Hijriah, banyak yang nggak tahu. Oleh karena itulah dalam waktu yang singkat ini saya ingin menyampaikan, menjelaskan kepada kita bahwa kemerdekaan Indonesia pada tahun ini 1446 Hijriah sudah berusia 82 tahun. Dari mana hitungannya? Hitungannya adalah Indonesia merdeka pada hari Jumat Legi. Saya tegaskan lagi, Jumat Legi, nggak pakai T. Paham? Sebab kalau pakai T jadi legit. Itu berbeda arti lagi nanti. Bulannya bulan suci Ramadan, tanggalnya tanggal 9 tahun 1364 Hijriah. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena dengan kita mengetahui Indonesia merdeka, maka diharapkan kita pandai bersyukur kepada Allah atas anugerah kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada bangsa dan negara ini. Ketahuilah, ketika konferensi Asia Afrika, semua negara sudah merdeka kecuali satu saat ini. Apa negara itu? Apa bangsa itu? Bangsa Palestina. Kita bersyukur kepada Allah, sudah diberikan kemerdekaan oleh Allah. Dan perlu dipahami lagi, kemerdekaan Indonesia bukan pemberian Jepang, bukan pemberian Belanda, bukan pemberian Amerika, bukan pemberian Rusia, bukan pemberian Cina, tapi pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb, pemilik, pengatur, penguasa alam semesta. Maka oleh karena itu pantas bagi kita untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, sebagaimana orang-orang tua kita pejuang negeri ini mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan ditandainya dalam preambul Undang-Undang Dasar 45 tegas tertulis kalimat Indonesia merdeka berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini nggak bisa diamandemen, nggak bisa dirubah. Kalau pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45 itu bisa dirubah. Tapi kalau preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu nggak bisa dirubah. Kenapa demikian? Ada penegasan bahwa Indonesia merdeka berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah kita harus pandai mensyukuri nikmat Allah.
Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah khusus terkait dengan kemerdekaan Indonesia? Yang pertama, sering-sering kita melafadzkan zikir kalimat alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Bukan setelah sholat aja kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Bukan sekedar itu, tapi dalam setiap kegiatan kita, aktivitas kita, denyut nadi kita, hembusan nafas kita, senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Bahasa kitanya, terima kasih ya Allah, segala puji bagimu atas kemerdekaan yang telah Engkau berikan kepada bangsa dan negara ini. Karena kita merebut kemerdekaan susah, Pak. Katanya Indonesia ini dijajah 3,5 abad oleh Belanda, 3,5 tahun Jepang. Belum lagi Inggrisnya, belum lagi Portugisnya. 3,5 abad artinya 350 tahun kita dijajah, nggak merdeka-merdeka. Ketika masuk tahun 45, harinya hari Jumat, penghulu segala hari adalah hari Jumat. Bulannya bulan Ramadan, penghulu segala bulan yaitu bulan Ramadan. Ini anugerah dari Allah, bukan bisa-bisanya kita, bukan. Bahkan kalau kita baca dalam sejarah, Bung Karno malamnya masih meriang, saudara. Untungnya ada yang ngasih madu. Siapa yang ngasih madu? Keturunan Arab. Tinggalnya di Jalan Proklamasi, di tempat itulah diproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Jadi kemerdekaan Indonesia bukan diproklamirkan di jalanan, bukan, di satu tempat, dan itu rumah keturunan Arab dari Yaman. Ini sejarah yang jarang dibuka. Makanya kita harus tahu sejarah. Dengan kita tahu sejarah, kita akan punya izah. Apa cukup mensyukuri kemerdekaan dengan alhamdulillah? Belum. Yang kedua, cara mensyukuri nikmat Allah adalah memanfaatkan anugerah yang Allah berikan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Itu syukur. Analoginya begini. Saya tanya kepada jamaah, ini apa namanya nih? Kok pada bingung? Digoyangin begini aja udah bingung. Belum ditiup nih. Hah? Ini apa namanya? Ada yang bilang sapu tangan, ada yang bilang selampe. Ini baru satu objek, udah beda pendapat. Oke, kita sepakat aja ini sapu tangan. Ketika sapu tangan ini saya berikan kepada seseorang, Pak silakan ambil sapu tangan saya ini. Dia terima. Terima kasih Ustaz, khamsyah, syukron, segala kalimat terima kasih diucapkan dari berbagai macam bahasa. Tapi setelah sampai di tangannya digunakan untuk melap sepatunya. Sekarang saya tanya, kira-kira pantas enggak? Kok pada diem? Terkesima. Ketika sapu tangan ada di tangannya digunakan untuk melap sepatu, pantas atau tidak? Nggak pantas, saudara. Sapu tangan itu digunakan untuk mengelap keringat, bukan untuk melap sepatu, bukan untuk melap sendal. Ini saya masukin dulu dah. Kita lihat sapu tangan saya terus lagi. Begitu juga nikmat kemerdekaan. Allah kasih kemerdekaan kepada bangsa dan negara ini, gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Bagaimana caranya? Waktunya sholat, sholat. Waktunya puasa, puasa. Ada rezeki, badan sehat, pergi umroh, pergi haji. Melakukan ketaatan kepada Allah. Berkhidmat kepada umat. Jangan menzolimi umat. Jangan nyusahin umat. Kalau mau nyusahin umat, ya gabung aja dulu sama Belanda, sama Jepang. Apa gunanya kita merdeka coba? Bangsa dan negara ini merdeka agar kita lepas dari belenggu penjajahan, lepas dari belenggu penindasan, lepas dari kesulitan dan kesusahan. Kalau mau susah terus, udah gabung aja sama Belanda sama Jepang, betul nggak? Jepang jangan ditanya bagaimana penyiksaannya kepada bangsa dan negara kita. Belanda juga begitu, kita kenal ada yang disebut dengan apa? Kerja paksa. Orang dikerjakan kemudian nggak digaji, udah bercucuran keringat, udah capek orang. Yang didapatkan adalah cemeti, cambukan. Itu penjajah, saudara. Makanya orang-orang tua kita
berjuang, bahkan berjihad dengan kalimat takbir, dengan semboyan merdeka, ingin merebutkan kemerdekaan. Jadi yang kedua, mensyukuri nikmat itu adalah memanfaatkan anugerah dari Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sama juga kita diberikan sehat oleh Allah. Untuk apa sehat? Untuk beribadat kepada Allah, bukan untuk maksiat. Allah berikan kekayaan kepada kita. Untuk apa kekayaan Allah berikan kepada kita? Untuk kita rajin berinfak, bersedekah, keluarkan zakatnya. Jangan kikir, jangan bakhil, jangan pelit, jangan sampili, jangan ceke, jangan medit, jangan koret. Apalagi sebutan. Ada nggak orang yang pelit? Ada nggak orang yang kikir? Ada. Dari dulu sampai sekarang, sampai akhir zaman. Ini saya persebut nama orangnya nih. Sebut nama nggak nih? Perlu saya sebut nama nggak? Jangan ada kesinggung ya. Namanya adalah Qorun. Qorun Pak, Bu. Dulu rajin ngaji sama Nabi Musa alaihissalam. Gurunya nggak kepalang tanggung Nabi Musa alaihissalam. Bisa baca Taurat, bahkan hafal Taurat. Waktu miskin dia rajin ngaji, minta doa sama guru biar ada perubahan nasib, didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam, berubah nasibnya, kaya raya dia. Ketika udah kaya raya diingatkan, keluarin dong infaknya, keluarin dong sedekahnya. Oh, ini kan hasil ilmu saya. Kalau kata anak budak, tahu ya minta duit sama saya, cari dong, usaha dong. Nggak mau dikeluarkan. Akhirnya apa? Allah azab dia berikut harta bendanya. Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Tuh Qorun ceritanya masih ada dalam Al-Quran. Kalau kurang yakin silakan baca surat Al-Qasas. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mensyukuri nikmat Allah, memanfaatkan anugerah dari Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kenapa kita sholat, kita melakukan puasa, kita melakukan sholat tarawih, nanti kita keluarkan zakat fitrah sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa cukup dan sampai di situ? Belum. Ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, la yaskurullah ma yaskurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah siapa-siapa yang tidak pandai berterima kasih. Ketahuilah kemerdekaan Indonesia, walaupun sudah diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, kalau tidak ada pengakuan negara di dunia hambar, ibarat makanan nggak ada asam garamnya. Maka dikirimlah delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Haji Agus Salim dengan rombongan sampai di Timur Tengah, sampai di Mesir, bertemu dengan Mufti Palestina Muhammad Amin Al-Husaini. Maka disampaikan bagaimana kondisi rakyat Indonesia yang susah, yang sengsara, yang habis-habisan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Dan ketahui juga oleh kita, Muhammad Amin Al-Husaini, Mufti Palestina, sebelum Indonesia diproklamirkan kemerdekaannya oleh Bung Karno dan Bung Hatta, beliau berpidato melalui corong radio di Jerman, memberikan sokongan, memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Itu sebelum diproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah diproklamirkan kemerdekaan Indonesia, ada saudagar kaya dari Palestina yang namanya Muhammad Ali Tahir. Dia berikan seluruh hartanya kepada delegasi Indonesia. Seluruh hartanya tercatat dalam sejarah. Lihat bagaimana cintanya, dukungan rakyat Palestina kepada Indonesia. Maka sekarang kita sebagai bangsa besar, yang kata pepatah mengatakan jangan kita seperti kacang lupa dengan kulitnya. Kita harus pandai berterima kasih. Bagaimana cara terhadap bangsa Palestina yang saat ini sedang dijajah oleh Zionis Israel? Berikan dukungan kepada mereka. Minimal doa, Allah mansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza Palestina. Ya Allah, berilah pertolongan kepada rakyat Gaza, para mujahidin di Gaza Palestina. Dan saya yakin kemenangan rakyat Gaza saat ini salah satu sebabnya adalah doa kaum muslimin seluruh Indonesia, termasuk jamaah Masjid As-Salam. Apa cukup dengan doa? Belum. Berikan dukungan ekonomi kepada mereka, dukungan politik kepada mereka, dukungan sosial media kepada mereka, dukungan informasi kepada mereka. Gunakan jempol-jempol kita untuk menginformasikan bagaimana perjuangan mereka. Yang ketiga, dukungan kita berikan dana bantuan untuknya.
Kalau kita alhamdulillah kita berpuasa, bukanya udah jelas makanan udah terhidang di meja dengan beraneka ragam makanan, dengan beraneka ragam minuman. Kalau mereka bisa berpuasa, bukanya wallahu alam, apa masih bisa berbuka di dunia atau berbuka di akhirat kelak. Kenapa? Karena bom Israel dijatuhkan setiap saat. Sekarang lagi masa gencatan senjata. 1 tahun setengah terjadi gempuran genosid di Gaza Palestina. Semua pada diam. Kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berhenti serangan Zionis Israel. Nah, oleh karena itu tadi saya sudah sampaikan kepada pengurus, insya Allah KISPA, Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina, saya diamanahkan sebagai pembina. Di mana tempat saya dikasih kesempatan ngomong, saya sampaikan amanah rakyat Gaza. Saya informasikan kepada jemaah, alhamdulillah akhir bulan Sya'ban saya ke Malaysia bertemu dengan mitra kita dari Gaza Palestina, menyampaikan bantuan kita, kemudian menyampaikan program-program kita, dan dia menyampaikan salam buat rakyat Indonesia dan juga kepada jamaah dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, dia mengharapkan dukungan sokongan kita. Saya bilang insya Allah saya sampaikan. Tadi saya khotbah Jumat di Kementerian Kelautan dan Perikanan, ada menterinya di depan. Saya ngomong, nggak ada beban bagi saya. Karena apa? Karena ini kewajiban saya. Karena uang itu bukan untuk pribadi saya. Uang itu tidak dipotong walaupun 1 rupiah. Semuanya kita berikan buat saudara-saudara kita di Gaza. Dan saya berkewajiban juga melalui forum ini, insya Allah sebagai informasi, setelah kita sholat tarawih kita akan gelar sorban nanti. Tolong ibu-ibu dibantu, bapak-bapak dibantu, karena ini peluang kita melakukan amal soleh. Kapan lagi uang kita akan dirasakan oleh saudara-saudara kita di Gaza Palestina? Apalagi ini bulan suci Ramadan, kita udah masuk malam yang ke-15. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa melakukan itikaf di 10 hari terakhir, dan Allah berikan kepada kita Lailatul Qadar. Dan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah berikan rahmat kepada kita. Allah berkahi kita. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya. Dan saudara-saudara kita yang saat ini belum mendapatkan jodoh, kita doakan mudah-mudahan Allah segerakan jodohnya. Allah berikan pasang beriman lagi bertakwa. Allah hantarkan dalam kehidupan berumah tangga menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang belum mendapatkan keturunan, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan keturunan anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua, yang taat melaksanakan perintah Allah, generasi yang hafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan generasi yang akan bebaskan Baitul Maqdis. Allah mansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza Palestin, wal Quds wa Suriah wa Mesir wa Libya wal Yaman wa Iraq wa Afgan wa Rohingya wa Igur wa fi kulli makan wa kulli zaman wa ja'alna minhum ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.